Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Saudara, pagi hari ini saya bawa alat peraga. Saudara tahu apa ini? Ini adalah cermin. Nah, saudara, saya pagi hari ini ingin bicara tentang bercermin. Nah, salah satu sifat cermin, saudara, adalah memantulkan segala sesuatu yang ada di depan cermin tersebut. Cermin ini bersifat jujur apa adanya dan menunjukkan semua keadaan diri kita yang sebenarnya. Waktu kita bercermin dan kita melihat ada penampilan kita yang kurang baik atau kurang rapi, tentu kita ini ingin memperbaiki supaya penampilan kita ini menjadi lebih baik. Kalau saudara mungkin bepergian, saudara ke toilet umum, saudara tentu ada cermin di depan toilet tersebut. Nah, saudara pasti ingin bercermin ya, saudara ingin melihat penampilan saudara. Nah, apalagi perempuan ya, pasti kalau ada cermin pasti kepingin lihat, kepingin membetulkan sesuatu yang tidak rapi. Nah, cermin ini saudara digunakan untuk melihat keadaan diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukankah kalau ada cermin di depan kita, yang pertama ingin kita lihat adalah diri kita, bukan orang lain, bukan? Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, ayat ini sudah sering kita baca. Ini adalah suatu gambaran bagaimana keadaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Cermin yang dimaksud di kitab Yohanes ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi cermin bagi kehidupan kita. Seringkali ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan itu menegur kita, firman itu mengingatkan kita dan menunjukkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan bercermin kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan akan berbicara yang sebenar-benarnya tentang hidup kita, saudara. Firman Tuhan itu jujur. Bagaimana hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sikap, perbuatan kita itu semuanya dikoreksi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan akan menunjukkan kalau mungkin dalam hidup kita masih ada kemalasan, masih ada keserakahan mungkin masih ada kebencian, kepahitan, mungkin ada kesombongan, iri hati, mungkin ada permusuhan, percabulan, perzinahan, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Firman Tuhanlah yang akan mengajar kita, seperti 2 Timotius yang kita baca. Dia akan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Ada dua sikap yang menjadi respon kita ketika kita bercermin pada firman Tuhan. Yang pertama, apakah kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan dan rela membuang segala hal yang tidak benar dari hidup kita, atau justru kita marah ketika firman Tuhan menegur kita, lalu kita abaikan begitu saja teguran-teguran firman Tuhan, dan kita tidak mau memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Nah, kitalah yang menentukan bagaimana kita akan merespon firman Tuhan tersebut, saudara. Oleh sebab itu, kita setiap hari perlu membaca merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya 1 minggu sekali waktu kita beribadah di gereja, atau kadang-kadang saja kalau kita perlu, tapi setiap hari. Karena kita perlu bercermin pada firman Tuhan. Kita perlu mencocokkan hidup kita selalu dengan firman Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah benar sesuai firman atau belum? Waktu firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan, mungkin ada hal-hal yang masih kurang betul di hidup kita,
kita harus cepat sadar dan bertobat. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kita perlu firman Tuhan ini setiap saat, sebab firman Tuhan adalah cermin kebenaran yang mengubah dan menguduskan seluruh bagian hidup kita. Saudara, ada satu benda yang biasanya juga dipakai untuk bercermin, yaitu air. Sebelum ada cermin yang seperti saya tunjukkan tadi, orang-orang zaman dulu itu memakai air jernih untuk bercermin. Mungkin saudara pernah tahu ya, kadang memakai baskom diisi air itu untuk bercermin. Nah, sebab kita bisa melihat bayangan atau pantulan diri kita itu di air yang jernih, saudara. Kitab Amsal 27 ayat 19 menuliskan bahwa air mencerminkan wajah. Air ini bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus juga menjadi cermin bagi hidup kita yang sanggup untuk menyelidiki dan menunjukkan secara nyata hal-hal dalam hidup kita yang masih kotor, yang tidak benar. Roh Kudus digambarkan sebagai air, dan salah satu sifat air itu adalah membersihkan segala sesuatu yang kotor. Roh Kudus inilah yang membasuh dan membilas seluruh hidup kita sampai kita ini bersih seluruhnya. Yesaya 36 ayat 25 berkata, "Aku Tuhan akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu." Efesus 5 ayat 26 sampai 27 berkata, "Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Saudara, Yehezkiel 36 tadi melukiskan Roh Kudus seperti air yang jernih. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, salah satu sifat air adalah membersihkan segala sesuatu yang kotor. Maka Roh Kudus akan menunjukkan kotoran-kotoran yang masih menempel di hidup kita. Dan Roh Kudus juga yang akan membersihkan hidup kita seluruhnya. Saudara, jadikan firman Tuhan dan Roh Kudus sebagai cermin yang selalu kita butuhkan untuk memperbaiki dan mengubah hidup kita. Dan apa tujuan kita bercermin pada firman Tuhan dan Roh Kudus? Yaitu supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan kita diubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Puji Tuhan. Jadi, apa tujuan kita bercermin pada firman Tuhan dan Roh Kudus adalah supaya kita juga mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saya berdoa pagi hari ini kiranya firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi cermin yang akan selalu menolong hidup kita setiap hari sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.